Tentara Rusia, penghancur roket Amerika dapat gaji double. Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам системы энергетики, обеспечивающим Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Meski harus mempertaruhkan nyawa dalam perang, ribuan tentara Rusia tetap seorang manusia biasa, profesional. Mereka tetap mendapat gaji dan negara atas loyalitasnya menjalankan tugas. Sejumlah prajurit militer Rusia kegirangan saat menerima bayaran 2 kali lipat usai prestasinya di medan tempur. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan para prajurit dari unit artileri mendapat bayaran ganda setelah menghancurkan M142 HIMARS, sistem artileri roket mobilitas tinggi buatan Amerika Serikat. Dengan menggunakan sistem peluncuran multi-roket Tornado S, para tentara Rusia berhasil membuat HIMARS yang digunakan militer Ukraina jadi besi rongsokan. Prajurit Rusia menerima pembayaran untuk penghancuran MLRS HIMARS Amerika oleh MLRS Tornado S Rusia, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya telah menerbitkan rekaman kerja para awak MLRS Tornado S dari distrik militer barat selama operasi militer khusus. Dalam video yang disebarluaskan di kanal Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia, terlihat satu peluru kendali MLRS Tornado S menghantam HIMARS buatan Amerika. Kendaraan beroda terlacak, tunggangan artileri, truk pickup dengan DRG dan mortir pengembara sedang dihancurkan. Lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut Wakil Kepala Perhitungan Militer Rusia, pembayaran datang ke semua orang dalam beberapa waktu. Pada saat yang sama, sebagian dari pembayaran tidak hanya untuk perhitungan kerja, tapi juga untuk setiap orang di unit tersebut. Mesir dan Turki yang memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika kini malah memilih untuk tidak mengikuti permintaan Amerika Serikat yang menyuruh negara ini memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Hal itu ditolak mentah-mentah Erdogan yang lebih memihak Rusia dalam invasi ini. Nampaknya Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya di dunia internasional, dimulai juga dengan inflasi yang menghantui Amerika. Kementerian Luar Negeri Turki mengungkap Washington pernah mengajukan proposal yang meminta agar Turki mengirimkan ke Ukraina sistem rudal pertahanan S-400 yang dibeli Ankara dari Rusia. Namun permintaan itu ditolak oleh Ankara. Amerika Serikat mengusulkan pada Turki agar memberikan kendali sistem rudal pertahanan S-400 kepada negeri Abang Sam tersebut atau negara lain seperti Ukraina, sebab negara-negara tersebut sedang mencoba mengalahkan tentara Rusia. Amerika Serikat telah meminta kami agar mengirimkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Ukraina. Kami katakan tidak, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sambil menyebut proposal Amerika Serikat tersebut tidak bisa diterima karena mereka berusaha melanggar kedaulatan Turki. Sejumlah pejabat Turki berpeluang kali mengatakan Ankara membeli sistem rudal pertahanan S-400 karena demi keamanan nasional tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi hak ini. Pada 2017, atau ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat sia-sia,
Turki memilih menandatangani sebuah kontrak dengan Rusia untuk memperoleh sistem pertahanan udara S-400. Sebelumnya, Amerika Serikat keberatan Turki membeli sistem rudal pertahanan S-400 gara-gara perkara ini. Turki tidak diperbolehkan Amerika Serikat membeli jet tempur F-35. Amerika Serikat keberatan dengan langkah Turki tersebut dengan mengklaim kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO. Akan tetapi, Turki menekankan kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan terintegrasi dengan sistem di NATO, tidak akan menimbulkan ancaman pada sekutu Turki atau persenjataannya. Ankara pun berulang kali mengusulkan pembentukan komisi untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Menteri Luar Negeri Cavusoglu mengatakan pihaknya tidak mau kembali pada rencana membeli jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Turki ingin meminta uang kembali atas pembayaran sejumlah jet tempur yang dilakukan sebelum tercetus rencana membeli jet tempur F-35, karena jet tempur yang sudah dibayar itu tidak pernah dikirim ke Turki. Sementara itu, Mesir tolak permintaan Amerika Serikat untuk tutup wilayah udara bagi militer Rusia. Mesir juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat agar menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer Rusia. Wilayah udara Mesir telah menjadi koridor vital yang menjadi penghubung antara Moskow dengan pangkalan militernya di Suriah. Surat kabar Wall Street Journal mewartakan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat pada Februari dan Maret 2023 telah meminta Kairo agar mendeklarasikan kalau wilayah langitnya terbatas untuk jet tempur Rusia. Mesir tidak merespon permintaan ini dan setiap penerbangan antara Suriah dan Rusia masih berlanjut tanpa hambatan. Saat dikonfirmasi oleh Wall Street Journal, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar. Pangkalan udara Keimim adalah salah satu fasilitas militer penting Rusia di Suriah. Sejak tahun lalu, Irak, Yordania, dan Turki sudah memblokir penerbangan militer Rusia sesuai permintaan Amerika Serikat. Walhasil, jet tempur Rusia sekarang harus terbang memutar melewati Azerbaijan dan Iran ke arah selatan, lalu ke barat melewati Arab Saudi. Kemudian ke utara melintasi wilayah udara Mesir sebelum akhirnya mendarat di pangkalan udara Keimim. Jika Mesir tidak memberikan izin melintasi wilayah udaranya pada Rusia, maka Rusia terpaksa harus mencari rute baru yang tentu akan semakin jauh.